Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Tempat kamu bisa berhenti sejenak dari dunia yang serba cepat ini. Di usia muda, kita sering dituntut untuk kuat, cepat, dan selalu baik-baik aja. Tetapi kenyataannya nggak selalu seperti itu kan? Hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi penting banget gimana cara mengolah stres dengan lebih sehat tanpa harus menyalahkan diri sendiri. Nah, sebelum mulai ke topiknya, kenalin nih, aku Sofiana sebagai host pada podcast kali ini. Dan di samping saya ada narasumber. Halo Kak, perkenalkan dong. Halo semuanya, kenalin aku Celvina sebagai narasumber atau promosi kesehatan pada podcast kali ini. Oke, langsung aja ya Kak. Kenapa sih anak muda sekarang sering stres? Karena tekanannya banyak Sofi, mulai dari sekolah, ekspektasi diri sendiri, sampai media sosial. Kita jadi ngerasa selalu cepat dan selalu bisa. Wah, berat banget ya. Nah, tanda-tanda kita sering stres itu apa sih Kak? Biasanya overthinking, terus susah tidur, gampang capek, atau lebih sensitif. Intinya ada perubahan dari diri normal kita. Oke, sekarang yang penting gimana cara mengatasi? Ada beberapa cara simpel Sofi. Yang pertama, kenali penyebab stresnya. Coba jujur sama diri sendiri, lagi kepikiran apa. Terus yang kedua, jangan dipendam. Cerita ke orang terpercaya itu penting banget loh. Dan yang ketiga, atur prioritas. Nggak semua harus sekaligus, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Dan yang terakhir, ambil waktu istirahat. Nggak apa-apa kok berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Nah, ini penting. Sering banget kita merasa bersalah kalau istirahat. Padahal justru itu bagian dari self-care loh. Oh, terakhir kalau stres berat gimana Kak? Jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Itu bukan tanda lemah, tapi tanda kamu peduli sama diri kamu sendiri. Oke, setuju banget kalau itu. Dari obrolan hari ini, kita belajar kalau hal penting mengolah stres itu bukan soal jadi kuat terus, tapi soal tahu kapan harus berhenti, bernafas, dan menjaga diri sendiri. Oke, closing message dong Kak. Oke, ingat ya, kamu nggak harus selalu sempurna. Pelan-pelan aja nggak apa-apa kok. Istirahat juga bukan kesalahan. Justru itu bagian dari proses bertumbuh. Mulai hari ini, yuk lebih peduli sama diri sendiri. Dengerin apa yang kamu rasakan. Dan jangan ragu untuk cari bantuan kalau memang butuh. Wah, terima kasih banyak ya Kak. Buat kalian, jaga diri baik-baik ya. Terima kasih sudah menemani kita hari ini. Jaga diri baik-baik ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sehat Bareng Kita. Podcast yang ngobrolin tentang kesehatan dengan santai tapi tetap bermanfaat. Aku Celvina sebagai host bakal nemenin kalian hari ini. Nah, episode kali ini kita bakal bahas topik yang deket banget sama kehidupan kita, terutama orang tua kita, yaitu tentang cara mengelola stres pada lansia. Nah, aku udah bareng sama narasumber yang keren nih. Kenalan dong Kak. Halo semuanya, saya Sofiana sebagai narasumber di podcast kali ini. Langsung aja ya. Ya, Banyak orang mikir kalau lansia itu hidupnya santai, nggak banyak pikiran. Tapi sebenarnya lansia itu bisa stres nggak sih? bisa banget. Justru lansia itu cukup rentan mengalami stres karena di usia itu banyak perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun kehidupan sehari-hari. Contohnya perubahannya apa itu? Misalnya kondisi tubuh yang mulai menurun, punya penyakit tertentu, terus juga perubahan peran seperti pensiun kerja, belum lagi kalau kehilangan pasangan atau merasa kesepian karena anak-anak sibuk semua. Iya sih, kadang kita juga tanpa sadar jadi jarang ngobrol sama orang tua ya. Betul banget, padahal komunikasi itu penting banget buat kesehatan mental mereka. Nah, kalau lansia lagi stres, biasanya kelihatan dari apanya sih? Biasanya mereka jadi lebih mudah cemas, sulit tidur, gampang marah,
atau malah jadi pendiam dan menarik diri dari lingkungan. Ada juga yang jadi nggak nafsu makan. Berarti harus peka sama perubahan-perubahan kecil ya? Iya betul banget, karena seringkali tanda-tandanya tidak disadari loh. Kalau udah begitu, gimana cara sederhana buat mengelola stres pada lansia? Misalnya, tidak aktif seperti jalan pagi atau senam ringan, melakukan hobi seperti di kebun atau memasak, sering ngobrol dengan keluarga atau teman. Nah, relaksi ini menarik ya? Bisa dicontohin nggak yang gampang? Bisa dong, misalnya latihan nafas dalam, tarik nafas pelan lewat hidung, tahan sebentar lalu hembuskan pelan lewat mulut. Lakukan berulang sampai tubuh merasa lebih rileks ya. Wah, itu simpel banget ya. Bisa langsung dicoba di rumah. Betul dong, dan efektif kalau dilakukan rutin. Kalau dari sisi keluarga, apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau dari peran keluarga itu sangat penting. Hal sederhana seperti menemani, mengajak ngobrol, dan mendengarkan cerita mereka itu sudah sangat membantu. Jangan sampai lansia merasa sendirian. Kadang ada lansia yang nggak mau cerita karena takut merepotkan. Nah, itu gimana? Nah, itu tugas kita untuk lebih dulu mendekat. Jangan nunggu mereka cerita, tapi kita yang ajak ngobrol duluan. Setuju sih, kadang perhatian kecil itu dampaknya besar banget ya. Iya, benar sekali. Kalau stresnya sudah cukup berat, harus gimana? Kalau sudah menunggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya segera konsultasi ke tenaga kesehatan seperti dokter atau psikolog. Baik, jadi jangan dianggap sepele ya. Betul banget, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sebelum kita tutup, ada pesan singkat untuk para lansia nggak? Ada dong, untuk para lansia, tetap semangat menjalani hari, jangan ragu untuk bercerita dan tetap lakukan aktivitas yang membuat bahagia. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan kita semua dan juga membuat kita jauh lebih peduli dengan kesehatan mental orang tua kita. Terima kasih semuanya sudah menemani kita hari ini. Jaga diri baik-baik dan sampai jumpa di episode berikutnya.